Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Maulana dengan NIM 4242301089. Jadi di video kali ini saya akan melakukan praktikum untuk modul yang kelima dengan mata kuliah Statistika Industri. Berikut adalah latihan praktik yang pertama, yang mana seorang engineer akan melakukan analisa terhadap kekuatan ikatan tarik kawat dengan variabel bebas. Di sini terdapat revisi ya. Di sini pulse strength-nya masuk ke variabel dependent, sedangkan wire length dan die height-nya masuk ke variabel bebas. Bisa kita lihat juga di tabelnya, yang mana pulse strength ini variabel Y, sedangkan wire length dan die height-nya XI dan X2. Nah, langsung saja kita masuk ke Minitab-nya. Di sini kita akan melakukan analisa multiple regression. Berikut adalah datanya, mulai dari pulse strength hingga die height terdapat 25 data. Kita klik Start, kemudian Regression, kita pilih Regression lagi, dan kita pilih Fit Regression Model. Di sini untuk responsnya kita masukkan pulse strength, karena dia variabel Y atau output, dan untuk continuous predictors-nya kita masukkan wire length dan die height. Kemudian kita pilih graph. Selanjutnya kita pilih yang 4-in-1, bukan yang individual plots ya. Paretonya kita checklist dan 4-in-1, dan untuk residual versus the variables ya kita masukkan wire length dan die height, dua variabel ini. Kita oke, terus kita klik oke lagi, maka akan muncul hasil analisis seperti berikut, dimana kita sudah mendapatkan persamaan regresinya seperti berikut, dan kita di sini fokus ke koefisiennya ya. Yang pertama, variabel wire length-nya memiliki koefisien positif yaitu 2,491. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu wire length akan menaikkan juga 2,491 pulse range-nya. Dan untuk die height-nya cukup kecil ya, 0,00225, yang mana ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu die height akan menaikkan juga pulse range-nya sebesar 0,0025. Bisa kita lihat juga di sini p-value-nya untuk wire length adalah 0, saking kecilnya maka dibulatkan menjadi 0 sama Minitab-nya, dan untuk p-value die height-nya yaitu 0,763, besar. Kalau kita lihat dari p-value-nya, ini mengindikasikan bahwa wire length memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pulse range. Sedangkan die height, karena nilai p-value-nya di atas 0,05, 0,763 di sini sangat besar ya. Jadi menunjukkan bahwa die height ini, variabel die height, tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap variabel pulse range. Nah, di sini kita bisa lihat juga untuk standar error-nya cukup tinggi, 6. Kemudian R-square-nya tinggi juga, di angka 83,1, dan adjusted R-square-nya 81,56. Kita lanjut ke tabel ya, grafiknya. Di sini kita bisa lihat Pareto chart-nya terdapat perbedaan ya yang cukup signifikan antara variabel A dan variabel B, di mana variabel A ini adalah wire length dan variabel B adalah die height. Yang mana variabel A ini memiliki nilai yang cukup tinggi, hampir mencapai 10, sedangkan B tidak mencapai 2,07 ya. Seperti yang kita lihat di p-value tadi, ini mengindikasikan bahwa kontribusi dari variabel A, wire length, itu memiliki ya kontribusinya lebih tinggi lah, secara signifikan lebih tinggi dibanding dengan die height. Bisa kita lihat juga di plot-plot yang lainnya. Ini residual dengan persen versus fits, dan ini residual dengan frekuensi dalam bentuk histogramnya, dan ini versus order ya. Ini perbandingan hubungan antara wire length dengan residual dengan die height dengan residualnya. Jadi itu yang bisa disimpulkan bahwa wire length ini memiliki hubungan yang kuat ya dengan pulse strength, sedangkan die height ini bisa dibilang tidak, hubungannya tidak sebesar itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke praktik yang kedua. Di sini terdapat hubungan antara temperatur dengan yield. Yield ini adalah hasil produksi bisa dibilang. Nah, di sini kita akan membandingkan
membandingkan antara hasil menggunakan linear, kuadratik, dan kubik. Nah, pertama kita akan menuju ke start, ke regression, kita pilih fitted line plot. Di sini kalau di modul ya, untuk responsnya kita masukkan temperatur, sedangkan untuk prediktornya kita masukkan yield. Tapi dari apa yang saya coba sepertinya terdapat kekeliruan ya. Kalau kita bikin temperaturnya sebagai sumbu Y atau output, maka hasil yang akan didapat kecil seperti ini, R square-nya 18,62 dan adjusted R square-nya hanya 12%. Nah, dan ini koefisiennya juga negatif. Jadi saya akan balik. Untuk responsnya saya akan buat yield, dan untuk prediktornya saya masukkan temperatur. Maka akan muncul hasil yang lebih baik, di mana koefisiennya positif dan R square-nya menjadi 18,62% dan R square adjust-nya jadi 12,36%. Di sini bisa kita lihat seperti berikut, dan untuk membandingkannya saya akan bikin di sini saja ya. Untuk memudahkan dalam perbandingan, di sini linear, kuadratik, dan kubik. Dan di sini ada nilai S, standar error, S square, dan R square adjust. Nah, di sini bisa kita lihat nilai dari S-nya 0,37, kita bisa tulis di 0,37, R square-nya 18,62, dan untuk adjusted-nya 12,36. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuadratiknya ya. Ini kalau bisa saya lihat R square-nya cukup kecil ya, jadi mungkin tidak bisa dijadikan patokan. Dan kita selanjutnya pilih dengan cara yang sama, kita pilih kuadratik di bagian ini dengan responsnya yield dan prediktornya temperatur. Kita okekan, maka akan muncul hasil seperti berikut, di mana R square-nya naik menjadi 59,01% dan adjusted R square-nya naik juga ke 52,8% dengan standar error 0,27. Turun ya untuk standar errornya. Dan ini untuk bentuk grafiknya, yang mana kalau linear tadi kan lurus, kalau kuadratik itu dia berbentuk kurva kebuka ke atas atau kebuka ke bawah gitu. Jadi kita tulis untuk S-nya 0,27 turun ya, dari tadi yang tadi 0,37, terus untuk R square-nya 59,01 naik secara signifikan, dan adjusted R square-nya 52,18. Nah, seperti ini juga ada perbandingan ya antara linear dan kuadratik untuk F value dan P value-nya juga ada. Terus kita masuk ke yang terakhir, kubik. Kita pilih dengan cara yang tadi dan kita klik kubik, dan akan muncul hasil seperti berikut, di mana standar of error-nya turun lagi menjadi 0,23 dengan R square-nya 72,69 dan adjusted R square-nya menjadi 65,24%. Di mana untuk bentuk plotnya, bentuk grafiknya, dia akan naik turun karena emang seperti itu. Untuk kubik dia bisa naik turun, kalau kuadratik dia berbentuk kurva ke atas atau ke bawah saja, kalau linear hanya lurus. Nah, mari kita tulis untuk standar errornya 0,23 turun ya, 0,23. Untuk R score-nya 72,69 dan untuk adjusted-nya 65,24. Nah, di sini bisa kita lihat juga untuk perbandingan antara linear, kuadratik, dan kubiknya juga, di mana P value-nya untuk yang linear 0,1 ini masih terlalu tinggi di atas 0,05, jadi bisa kita singkirkan. Di antara kuadratik dan kubik ini nilainya sama-sama di bawah 0,05. Jadi dua-dua ini bisa dibilang cukup signifikan ya dalam model ini. Nah, untuk perbandingannya kita bisa melihat standar error R square
dan juga adjusted R-square. Di sini bisa kita lihat untuk standar errornya antara kuadratik dengan kubik itu lebih rendah kubik, yang artinya dengan standar error yang lebih rendah maka data yang dihasilkan akan bisa semakin akurat, bisa lebih akurat. Dan untuk R-square-nya bisa kita lihat terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya antara 59% dengan 72%, yang mana semakin besar nilai R-square maka akan semakin baik juga untuk menarik kesimpulannya. Dan untuk adjusted R-square-nya bisa terbilang cukup jauh juga antara 52,18% dengan 65,24%. Jadi untuk perbandingan metodenya kita bisa simpulkan bahwa yang kubik yang lebih disarankan karena memiliki standar error yang rendah, R-square yang lebih tinggi, dan adjusted R-square yang juga lebih tinggi. Dengan grafik sebagai berikut, dia memiliki p-value dengan 0,039. Meskipun nilai p-value dari kuadratik lebih rendah, bukan berarti kita bisa langsung menyimpulkan bahwa kuadratik yang lebih baik. Tapi kita juga lihat dengan standar error, R-square, dan juga adjusted R-square. Kita bandingkan dengan itu juga. Ya, walaupun dua-duanya sama-sama baik, karena p-value-nya juga di bawah 0,05. Jadi seperti itu saja praktikum dari saya, penjelasan praktikum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.